Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari program sederhana kami yang memakai struktur data start dan queue. Nah, di sini sebelum masuk ke materi, izinkan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil program sederhana kami yang memakai struktur data start dan queue. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Keisa Ausa Fazini, dan rekan-rekan saya ada Rian Evan Fahrezi, Fajar Aditya Pratama, Muhammad Abid Sunarto, dan Taufik Akbar. Program ini kami buat menggunakan bahasa Python dengan studi kasus yaitu manajemen tugas, di mana pengguna bisa menambahkan tugas, menghapus tugas terakhir menggunakan stack, menjalankan tugas pertama menggunakan queue. Nah, sedikit penjelasan, stack itu seperti tumpukan piring, yang terakhir ditaruh itu yang pertama kali diambil, dan sedangkan queue itu seperti antrian, yang pertama kali masuk itu yang pertama kali dilayani dan nantinya dia akan pertama kali keluar juga. Dua konsep ini kami terapkan dalam program sederhana yang akan dijelaskan lebih detail oleh teman-teman saya berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelas dan fungsi dasar. Dalam program ini kami membuat sebuah kelas bernama Task Manager yang berfungsi sebagai pengelola tugas-tugas sederhana. Kelas ini dirancang untuk mensimulasikan dua struktur data penting, yaitu stack dan queue, yang sering digunakan dalam dunia pemrograman. Ada dua variabel utama dalam kelas ini. Yang pertama, text stack. Variabel ini menggunakan struktur data list. Ia berfungsi sebagai tag, yaitu struktur data dengan prinsip LIFO, last in first out. Stack ini digunakan untuk menyimpan riwayat tugas yang nantinya bisa digunakan untuk fitur undo. Yang kedua, ada text queue. Variabel ini menggunakan DQE dari modul collection. DQE atau double and queue sangat efisien untuk operasi tambah atau push dari kedua ujung. Dalam hal ini digunakan sebagai queue, yaitu struktur data FIFO, first in first out. Queue ini digunakan untuk menyimpan urutan tugas yang akan dieksekusi. Selanjutnya ada beberapa fungsi utama dalam kelas ini. Yang pertama, data tambah tugas. Fungsi ini bertugas menambahkan sebuah tugas baru. Tugas akan dimasukkan ke dalam stack dan queue sekaligus. Hal ini agar tugas bisa dicatat untuk keperluan undo via stack maupun dieksekusi via queue. Yang kedua, ada undo tugas. Fungsi ini menghapus tugas paling akhir dari stack, yang artinya tugas terakhir yang ditambahkan akan dibatalkan. Namun, fungsi ini mempengaruhi stack dan tidak queue. Yang ketiga, ada eksekusi tugas. Fungsi ini mengambil dan menghapus tugas paling awal dari queue, yang artinya tugas akan dieksekusi berdasarkan urutan masuknya. Yang keempat, ada tampilkan stack. Fungsi ini menampilkan isi stack saat ini, sehingga kita bisa melihat urutan tugas yang bisa diunduh. Yang kelima, ada tampilkan queue. Fungsi ini menampilkan isi queue saat ini, sehingga kita tahu tugas yang akan dieksekusi. Pemisahan fungsi ini dipisahkan secara modular agar program lebih terstruktur, mudah dibaca, serta lebih fleksibel untuk dikembangkan ke depannya. Misalnya, kita bisa dengan mudah menambahkan fitur seperti menyimpan tugas file, menambahkan batas kapasitas, atau bahkan sistem prioritas. Mungkin itu saja. Interaksi pengguna. Selanjutnya saya menjelaskan bagian interaksi pengguna, yaitu fungsi main. Jadi saat program dijalankan akan muncul menu seperti berikut: markdown, add salin, edit, 1 tambah tugas, 2 unduh tugas terakhir, 3 eksekusi tugas pertama, 4 tampilkan stack, 5 tampilkan queue, 6 keluar. Pengguna bisa ketik angka untuk memilih, misalnya pilih 1 lalu ketik belajar struktur data, maka tugas itu akan masuk ke stack dan queue. Kalau nanti pilih 2, berarti kita membatalkan tugas terakhir, dan kalau pilih 3, kita menjalankan tugas paling awal. Jadi pengguna bebas mengelola daftar tugas sesuai urutan atau unduh kapan saja.
Baik, saya akan menjelaskan contoh nyata penggunaan programnya. Semisalkan kita punya tambahan tugas yaitu belajar, cuci piring, olahraga. Maka stack atasnya olahraga, bawahnya baru belajar. Query-nya urutannya tetap belajar, cuci piring, olahraga. Kalau kita unduh, maka yang keluar adalah olahraga karena dia paling akhir masuk ke stack. Tetapi kalau kita eksekusi, maka yang keluar adalah belajar karena dia yang paling awal masuk ke queue. Ini sangat berguna kalau kita butuh fitur batal tindakan terakhir atau undo, dan juga untuk menyelesaikan tugas satu persatu secara terjadwal. Oke, yang selanjutnya adalah kesimpulan dan manfaat. Apa sih kesimpulannya dan manfaatnya? Jadi kesimpulannya, program ini adalah contoh kecil tapi nyata dari penerapan struktur data stack dan queue. Stack cocok untuk hal-hal yang butuh undo seperti di Microsoft Word. Queue cocok untuk sistem antrian seperti printer, tiket, atau pelayanan publik. Program ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya disimpan ke file biar data tidak hilang, dibuat versi GUI pakai trigger atau PYGT, ditambahkan kategori atau deadline tugas. Sekian mungkin presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.